Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh pulau dari Malaka, sungguh segar air kelapa. Dengan bismillah kita buka jelang iftarnya. Semoga acara membawa berkah. Amin ya Allah rabbal alamin. Terima kasih ini ibu-ibu dari MT Soleha ya yang ada di Bumi Serpong Damai ya. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Baik semua, Masya Allah. Puasa ya Bu ya? Puasa ya, Alhamdulillah. Ya pemirsa, ternyata puasa bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar saja. Selain dari sisi ibadah amal juga yang kita dapatkan, ternyata puasa juga membawa dampak yang baik untuk kesehatan kita. Nah, dampak apa? Baik, saya dengan Mugi Zainal pemirsa akan membahasnya bersama narasumber kita yang insya Allah kompeten membahas masalah manfaat puasa dari sisi kesehatan. Narasumber kita alhamdulillah sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Dr. Cahyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dok. Semangat dong. Selalu ya. Ya Bu dok. Mugi apa kabar Bu Mugi? Baik dok. Baik Bu Mugi. Ya walaupun puasa-puasa tetap aktivitasnya malah tambah semangat ya. Ya Dok Cai ini seorang dokter yang profesional ya ibu-ibu dan pemirsa di rumah, dan juga beliau pemilik Rumah Sehat Holistik Indonesia. Ya. Rumah Sehat Holistik Indonesia. Rumah Sehat Holistik Indonesia. Iya. Oke. RSHI disingkat RSHI ya. Dan kalau udah narasumber, Masya Allah udah banyak di mana-mana ya. Dan juga pemirsa dan ibu-ibu yang soleha, narasumber kita yang kedua Ustazah Lili Dahlia MPD. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Masya Allah, beliau juga sebagai pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Putri Al Isti'anah Cilengsi Bogor, dan juga pengurus pusat ADAI, pengurus Badan Kontak MT Kecamatan Cilengsi. Ya aktif juga ya Bunda ya. Ya. Kita membahas tema yang bagus banget ini Dok Cai dan juga Ustazah Lili ya, manfaat puasa dari segi kesehatan ya. Nah mau tanya dulu ke Ustazah Lili ya. Ustazah Lili, kalau dilihat dari makna puasa itu sendiri apa sih Ustazah, dan mengapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita semua berpuasa Ustazah? Silakan Ustazah. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puasa berasal dari bahasa Arab soma yasumu soman, artinya menahan diri atau menjaga. Dalam istilah fikih, puasa dikatakan menahan diri dari makan dan minum serta bersetubuh di siang hari. Sesuatu itu makan, minum dan berhubungan itu boleh. Tapi ketika dia masuk bulan Ramadan, ketika kondisi kita sedang berpuasa, maka hal itu menjadi haram, dilarang. Nah, oleh karena itu tidak salah kalau Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya agar kita memperoleh derajat takwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, aku wajibkan kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi umat Nabi terdahulu pun mereka berpuasa, hanya berbeda dengan puasa kita. Untuk apa puasa itu? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi makan, minum, itu semuanya dibolehkan. Tapi ketika kita dalam kondisi puasa, kita menahan daripada semua itu untuk apa? Untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya. Nah kalau segi tentang pandangan puasa tadi Ustazah Lili udah banyak jelaskan juga ya. Nah sekarang kita juga pengen bertanya nih kepada Dok Cai ya, selaku praktisi kesehatan. Dok, kalau manfaat puasa sendiri untuk kesehatan kita tuh apa Dok? Ya, tubuh manusia terdiri dari 3 unsur, body, mind, and soul. Body adalah fisik kita yang terlihat, lalu ada pikiran kita, dan ada jiwa kita. Nah puasa itu tadi sudah disampaikan oleh Bu Ustazah secara Islam ya, itu adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara kesehatan, puasa itu sebetulnya melatih
secara fisik kita untuk menahan lapar. Kenapa? Karena di saat kita tidak berpuasa, tubuh kita selama 24 jam itu selalu dimasukin makanan. Tubuh kita selama 24 jam sibuk bekerja untuk mengolah makanan. Apalagi kalau makanan-makanan yang masuk dalam tubuh kita makanan yang tidak baik. Lelah, ya. Jadi tubuh kita selama 24 jam bisa dikatakan lelah. Tapi secara singkatnya, walaupun ini panjang ceritanya secara ilmiah, bahwa dengan kita berpuasa kita melatih tubuh kita untuk istirahat sejenak dari masuknya makanan yang tidak bagus. Itu satu. Yang kedua, secara psikologi, secara mind dan soul, bahwa berpuasa bukan hanya menahan lapar menahan lapar, tetapi juga menahan emosi. Perlu saya sampaikan di sini Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu terutama yang hadir di sini, di saat kita marah, di saat kita cemas, di saat kita gundah, takut dan semua perasaan negatif lainnya, ada satu hormon yang dalam tubuh kita yang jika itu muncul dan diproduksi terlalu berlebihan justru akan meningkatkan adanya oksidasi. Jadi di saat kita cemas, Bu Mugi, di saat kita marah, itu ada hormon yang namanya kortisol dan adrenalin. Dua hormon inilah yang berpotensi akan meningkatkan proses oksidasi. Oksidasi inilah yang menyebabkan terbentuknya radikal bebas, dan radikal bebas yang menyebabkan daya tahan tubuh kita turun. Marahnya ibu 5 menit, daya tahan turun bisa selama 6 jam. Masya Allah. Jadi dengan puasa jelas dari sisi kesehatan luar biasa. Seperti itu Bu Mugi. Iya, jadi kita puasa tuh malah banyak banget manfaatnya ya Dok. Banyak ya. banget manfaatnya. Banyak manfaat juga dari segi amal ibadah kita juga meningkat ya Ustazah Lili. Tadi Ustazah Lili kan bilang bahwa pasti kita juga tidak hanya menahan haus dengan lapar saja. Nah apa saja yang harus kita tahan supaya amal ibadah kita itu komplit dan sempurna Ustazah Lili? Kadang-kadang banyak orang berpuasa hanya memperhatikan menahan lapar dan haus saja. Betul. Padahal kata Rasulullah, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Ternyata tadi Na'udzubillah. seperti yang dokter bilang juga, Iya. di samping melatih emosi, kita juga mengendalikan diri kita. Jangan sampai melakukan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Apa aja? Banyak. Contohnya adalah ghibah. Kita puasa, nggak makan, nggak minum. Tapi ketika belanja untuk berbuka, ngomongin orang. Batal nggak puasanya Ibu? Batal. Puasanya Tidak. nggak batal, Tidak tapi batal. pahalanya tidak ada. Kamin Mubazir. so'imin layana lumin siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Tentu kita tidak ingin puasa kita seperti itu ya Bu ya. Nah oleh karena itu di samping menahan lapar, menahan haus, kita juga mampu mengendalikan emosi dan melatih jiwa kita bahwa apapun yang kita lakukan Allah melihat kita. Ada makanan siang hari di meja makan di bulan Ramadan, Ibu berani makan? Tidak, karena apa? Karena takwa kita. Kita merasa Allah melihat kita. Iya. Nah, hal seperti ini bukan hanya harus kita biasakan di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan lainnya pun menjadi tarbiyah pendidikan bagi kita bahwasanya apa yang kita laksanakan itu semuanya tidak lepas daripada pandangan dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, mudah-mudahan sambil puasa ini kita melatih diri kita untuk lebih baik ya Ustazah Lili ya, dan juga Dokter Cahyo ya. Ya, ibu-ibu soleha semuanya tetap semangat kita di Jelang Iftar, dan juga pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena Jelang Iftar akan kembali lagi bersama Anda semua tentunya setelah yang satu ini. Bagaimana ibu-ibu sekalian kabarnya? Alhamdulillah, semangat terus ya, masih puasanya ya. Alhamdulillah. Ya, kita di Jelang Iftar kembali lagi. Tema kita tadi adalah manfaat puasa dari sisi kesehatan. Ternyata Dok Cai, banyak manfaat puasa dari sehat itu ya. Pastinya banyak. Tadi Dok Cai bilang apa? Detoksifikasi.
Ya, jadi salah satu manfaat puasa adalah detox. Jadi Detox, detox adalah puasa adalah detox terbaik, Bu Mugi. Detox terbaik karena bukan hanya mendetoks fisik, Iya. tetapi juga mendetoks kolbu. Puasa Waduh, itu. itu dari segi kesehatannya. Nah, saya mau tanya Ustazah Lili, kita tanya seperti di awal tadi. Berarti puasa tadi kan nggak hanya nahan lapar, haus. Tadi Bu Lili bilang jangan sampai kita pahalanya hilang karena gara-gara tadi apa? Gibah, gosip gitu. Kalau nggak bayar utang gimana, Bu? Bayar utang. Kalau nggak bayar utang Harus hilang segera juga nggak? dibayar Harus dong. bayar ya. Ya baik. Ya Ustazah dan juga dokter, ini ada jamaah yang mau bertanya ya dari MT Soleha. Ya silakan yang mau bertanya. Bunda, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada Dr. Cahyo. Ya, Dok Cai ya silakan. Nama saya Dewi Saryasi dari dari Kota Tangerang. Saya mau bertanya, Dok, kan kalau di bulan puasa kenapa ya, Dok ya? Selalu mulut itu ada rasa bau ya. Jadi gimana cara menanggulanginya, Dok, biar nggak bau banget gitu? Oh, hawa naga, Dok. Naga. Iya. Gimana nih, Dok? Silakan. Jadi di saat kita tidak berpuasa, ya, kebiasaan kita kan selalu memasukkan semua makanan termasuk minuman. 1 jam sekali kita pasti minum. Nah, di saat itu bakteri yang ada dalam tubuh kita sebetulnya itu juga ikut hilang gitu loh dengan kita makan. Tetapi di saat kita tidak berpuasa, ya, di situ nanti akan muncul air liur yang berlebihan. Nah, di saat itulah akan muncul bakteri. Ya, makanya pada saat puasa mulut kita bau. Tapi kan katanya baunya mulut orang berpuasa itu kan apa, Bu Ustazah? Lebih harum daripada minyak misik ya. Iya, betul. Jadi sebetulnya tidak ada perlu dikhawatirkan ya, lumrah kalau berpuasa mulut bau gitu. Jadi tidak perlu ada upaya untuk membuat mulut itu menjadi harum gitu loh, tidak ada upaya apapun gitu loh. Yang paling penting di saat kita nanti berbuka ya, jangan langsung tidur tuh, dan setelah sholat tarawih jangan langsung tidur, tapi tetap jaga kebersihan dengan sikat gigi. Sebelum sahur pun, setelah sahur ya, setelah makan sahur kita juga harus sikat gigi seperti itu. Jadi nggak ada upaya-upaya secara spesifik gimana caranya untuk menghilangkan bau mulut orang puasa, karena bau mulutnya orang puasa kan tadi sudah disampaikan oleh Bu Ustazah, gitu ya Bu. Mungkin sedikit tambahannya. Iya. Ya silakan Ustazah. Jadi memang dengan adanya bau itu kan kalau kita bicara, ya kalau kita nggak bicara mungkin nggak, jangankan orang lain, kita sendiri pun nggak akan mencium. Jadi memang puasa itu juga puasa bicara gitu. Tapi lagi ngaji kok bau, Bu, ya itu kan yang menikmati kita sendiri. Ngajinya jangan kenceng-kenceng, jangan di tempat umum gitu aja. Nggak apa-apa, Bu, tapi nanti dapat pahala dari Jangan surga ya. dekat-dekat sama bapaknya Bu kalau lagi puasa, bahaya. Jauh-jauh gitu ya, jaga Jauh-jauh. jarak ya, Dok Jaga ya. jarak, jaga jarak. Ya, baik ya. Ada satu lagi tadi yang begini, yang mau bertanya juga silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haja Lastri. Saya mau bertanya kepada Ustazah Lili. Mohon maaf Ustazah, puasa seperti apa yang membuat kita jadi sehat? Terima kasih. Terima kasih. Ya, Bu silakan. Lastri. Ya, puasa seperti apa, Dok, yang bisa membuat sehat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sumu tasihu. Puasalah kalian, pasti kalian akan jadi sehat. Tadi dokter sudah sampaikan bahwasanya memang proses puasa itu adalah proses detox, mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita, memberikan kesempatan kepada organ-organ dalam kita untuk beristirahat. Biasanya ibu kalau di rumah udah gak ada kerjaan nih, yang dikerjakan apa? Beres-beres yang jarang dipegang. Yang biasanya mungkin hordeng udah 2 bulan gak diganti, gak dicuci, nah gak ada kerjaan lagi, ibu beres-beres. Puasa seperti apa yang menyehatkan? Tentunya ketika kita makan sahur dan juga berbuka tidak berlebih-lebihan. Sebab masih banyak sekali kita kadang-kadang puasa itu ngancem. Siang oke, nggak makan, nggak minum, tapi nanti kalau buka segala aneka makanan sudah terhidang di atas meja.
tentu ini bukan puasa yang sehat ya Bu. Ditambah lagi ketika kita puasa juga sebagai orang yang ingin meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah, kita harus memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Ibadah-ibadah yang insya Allah bisa mendatangkan lebih banyak pahala. Karena insya Allah di bulan Ramadan segala amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Yang pasti tadi ya Bu Ustazah ya, bahwa yang pesan Ibu bahwa jangan sampai juga kita puasa itu bukan cuma nahan lapar, haus saja, tapi banyak hal yang harus kita tahan ya. Betul. Termasuk kesabaran ya. Sangat Ya. Nah, untuk Dok Cai sendiri ya, Dok Cai ya. Nah, banyak juga kan orang yang menganggap bahwa waduh, nih bulan puasa, saya mau nurunin berat badan gitu. Jadi bukan hanya melihat amalnya saja, tapi alhamdulillah berat badan saya juga bisa turun nih. Bagaimana nih Dok Cai? Sebetulnya kalau kita berpuasa memang ada sebagian yang mengatakan puasa itu dapat menurunkan berat badan, tetapi tujuannya bukan seperti itu. Ya. Kalau bicara masalah puasa, ini sebetulnya ceritanya panjang nih Bu Mugi. Banyak studi ilmiah, banyak riset yang hari ini menegaskan bahwa puasa itu sehat. Ya. Dari 10 manfaat puasa yang saya tulis dalam buku saya, jadi ibu-ibu nanti kalau mau buku dari saya judulnya Body, Mind and Soul, silahkan ke klinik, saya kasih gratis. Ya. Nah di dalam buku saya itu ada 10 manfaat puasa, tetapi di sini saya mau meringkasnya menjadi 2. Ya, secara fisik ya, kita bicara secara fisik. Manfaat puasa yang pertama adalah detox, tadi kita sudah bahas. Puasa adalah detox terbaik. Di saat kita tidak makan, tubuh kita istirahat, tubuh kita tidak ngapa-ngapain, lalu tubuh kita melakukan detoksifikasi. Lalu manfaat kedua, ada satu studi ilmiah, bahkan peneliti ini mendapatkan hadiah Nobel. Ya, di mana di saat kita berpuasa 14 jam, 1 hari dalam 3 kali seminggu, jadi di saat kita berpuasa 14 jam, 3 kali seminggu minimal, di saat itu sel-sel tubuh yang sehat akan memakan sel-sel tubuh kita yang rusak, dan virus, bakteri pun akan dimakan oleh sel-sel tubuh yang sehat di saat kita puasa. Nah, jadi itu ternyata manfaat puasa dari sisi kesehatan itu seperti itu Bu Mugi. Walaupun memang banyak sekali yang nanti bisa dibahas secara ilmiah, ada 10 manfaat puasa. Ini kalau ngomongin puasa nih manfaat ada 10 ini bisa sampai sore Bu Mugi. Betul sekali. Bisa lama ya Dok? Bisa lama, nggak selesai ini. Nggak selesai. Ya, bicara masalah selesai, kita rehat dulu ya Dok ya. Ya, dan ibu-ibu soleha semua yang ada di sini dan juga di rumah, yang pasti jangan kemana-mana, materi kita sangat menarik. Kita lanjutkan lagi perbincangan setelah yang satu ini. Ya, kembali kita di Jelang Iftar. Ibu-ibu soleha, tetap semangat. Alhamdulillah ya. Ya, Ustazah Lili Dahlia dan juga Dok Cai, kita lanjut lagi Jelang Iftar kita. Materi kita bagus banget, manfaat puasa dari sisi kesehatan ya. Nah, Ustazah Lili tadi ada juga yang nitip pertanyaan ke saya nih. Bunda Mugi, tolong titip dong pertanyaan sama Bunda Lili, Ustazah Lili katanya gitu. Kebetulan temen saya lagi hamil. Nah, kalau kita lagi hamil itu katanya boleh nggak puasa. Kalau misalnya kita nggak puasa, apakah bisa dengan bayar fidyah gitu? Ya, gimana Ustazah Lili? Silakan. Ya, pertanyaan yang bagus. Kadang-kadang setiap orang berbeda-beda kondisi kehamilannya. Ya. Ada orang yang fine-fine aja, nggak kenapa-napa gitu. Ada juga yang sangat rentan. Nah, tentu saja itu harus konsultasi dengan dokter. Kemudian bagi ibu yang hamil kalau tidak berpuasa, apakah cukup membayar fidyah atau membayar hutang puasanya? Kalau dia mampu, kemudian dia kuat kondisinya ketika menyusui, otomatis ya, nanti ketika anaknya sudah lahir dia menyusui, dia kuat untuk berpuasa, maka dia wajib untuk mengkodoknya, mengganti puasanya di hari yang lain. Kalau memang dia berpuasa pun bisa mengakibatkan hal buruk pada bayi yang disusuinya, maka
bisa cukup membayar fidyah seperti itu. Oh, jadi fleksibel juga ya. Tapi walaupun fleksibel memang kita juga sudah ada arahan, anjuran ya. Betul. Harus Seperti itu ya. sepengetahuan dokter. Betul sekali. Ya, ya Dok Chai, ini yang pertanyaan juga banyak yang nanya nih. Kalau seseorang itu punya sakit mah, nah bagaimana dengan puasanya? Boleh nggak orang yang sakit mah tuh berpuasa, Dok? Boleh nggak Bu? Boleh nggak Bu? Kalau orang sakit mah itu berpuasa? Bagus malah. Ya betul, jawabannya boleh. Dapat hadiah dong dari Betul. Dokter Iya, dapat Cahyo. hadiah nanti, buku gratis. Buku gratis. Baik, Ya, jadi alhamdulillah. benar dari sisi kesehatan bahwa penyebab sakit gastritis atau yang kita kenal sebagai sakit mah, ya, itu sebetulnya bukan karena kita telat makan, ya itu keliru, ya itu hoax. Nanti sakit mah loh kalau telat makan, itu salah. Justru yang menyebabkan sakit mah itu salah satu faktornya adalah kebanyakan makan, Bu Mugi. Terutama makan di malam hari itu penyebab munculnya dispepsia. Iya. Ya. Jadi kalau kita bicara sakit mah ini kan panjang nih, mulai Betul. dari lambung sampai Betul. usus besar. Iya. Tapi konotasi kita selalu berpikir bahwa sakit perut kita hanya lambung yang sakit. Iya. Tapi justru hampir 60% penyebab sakit perut itu ada dalam usus besar. Nah, usus ibu adalah tempat sampah dalam tubuh kita. Jadi kalau usus kita bersih, ya kita sehat. Begitu juga ibu kalau masak di rumah tuh kan pasti ada sisa sampah ya Bu. Sampah ya. Itu mau dikemanain? Kan langsung dibuang kan? Iya. Coba kalau ibu timbun sehari 2 hari jadi apa Iya. tuh? Jadi Busuk busuk kan? ya? Nah begitu juga tubuh kita. Kalau ibu makannya nggak bagus, yang menyebabkan kita susah BAB, Iya. itu akan menyebabkan pembusukan di dalam usus besar kita itu akan menjadi berlipat. Nah di saat itulah gas itu akan naik ke atas menyebabkan asam lambung naik. Itu dari sisi kedokteran fisik ya. Iya, Tapi Dok. kalau dari sisi psikologinya, orang sakit mah itu juga bisa karena stres loh Bu. Hati-hati. Ya, jadi dengan stres itu akan meningkatkan asam lambung akan menyebabkan pH darah menurun sehingga yang terjadi apa? Oksigen di dalam darah itu menurun. Otak kekurangan oksigen jadi migrain, pusing. Makanya kalau orang puasa biasanya disertai dengan pusing, migrain, lalu Iya. mual, ingin muntah gitu ya Bu ya. Nah itu karena apa? Karena asam lambungnya naik, pH darah turun menyebabkan oksigen menurun gitu. Jadi sebetulnya justru puasa dapat menyembuhkan penyakit mah Penyakit atau mah, kita kenal ya. sebagai dispepsia. Iya, Seperti iya. itu. Jangan takut berarti. Nah, apalagi kalau kita lihat dari segi agama, di saat puasa banyak yang lagi sadar, insaf, ya. Nah, otomatis terkendali kan emosi juga. Oh iya. Itu bagus kan Dok ya? Ya justru itu tadi saya bilang karena salah satu penyebab mah sakit dispepsia adalah faktor psikologi stres. Iya. Hati-hati dengan stres. Yang namanya stres itu nggak ada yang baik deh Bu. Gitu ya. Otomatis kita, nah mudah-mudahan ya Ustazah Lili ya, bagaimana sih Ustazah Lili supaya kita di bulan Ramadan ini ya semakin banyak yang bermuhasabah dengan diri sendiri. Jadi ini kiat-kiatnya itu bagaimana Bu? Ya silakan Ustazah. Ya, bulan Ramadan di samping Allah lipat gandakan balasan amal perbuatan kita, juga saatnya Allah memberikan banyak ampunan kepada kita. Dan kita juga apalagi di masa pandemi seperti ini lebih banyak waktu di rumah untuk apa? Untuk introspeksi diri. Karena memang salah satu hikmah daripada puasa selain untuk kesehatan tadi yang sudah Dokter Cahyo bilang, juga untuk menumbuhkan rasa empati kita. Ternyata begini loh rasanya kalau lapar. Kita masih mending alhamdulillah nanti maghrib udah siap makanan. Tapi banyak saudara-saudara kita yang mungkin sampai maghrib, sampai isya, sampai besok mungkin belum ketemu sama makanan lagi. Nah, Betul. dengan tumbuhnya rasa empati seperti ini menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah. Otomatis dengan rasa syukur itu kita semakin bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apabila hambaku bertanya kepadaku tentang aku kepadamu wahai Muhammad, katakan inni qarib, aku dekat. Jadi memang di saat puasa seperti ini waktu kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, muqarabah. Di samping juga untuk memperbanyak introspeksi dan menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Insya Allah, Allah lipat gandakan balasan pahalanya.
Amin, ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah kalau masalah kesehatan saya liriknya ke sebelah kiri saya, pasti ke Dokter Cahyo ya. Dok Cai, ada juga nih pertanyaan Dok Cai. Masalah penyakit jantung. Nah katanya kalau kita juga rutin berpuasa gitu ya, itu juga bisa menyehatkan jantung kita, betul nggak sih Dok? Sebetulnya kita sudah bahas masalah ini banyak mengenai puasa ya. Iya. Jadi bukan hanya sekedar untuk penyakit jantung gitu loh. Semua ya. Tubuh kita ini bagian terkecilnya adalah sel. Ya. Ya, ada kurang lebih 500 sampai triliun sel yang membangun tubuh. Subhanallah. Jadi kalau ingin buat tubuh kita sehat dan kuat, buatlah sel tubuh kita sehat dan kuat. Ya. Nah, termasuk kerusakan sel di jantung, ya, itu akan menyebabkan penyakit jantung. Kerusakan sel di ginjal menyebabkan sakit ginjal. Nah, dengan berpuasa, sel-sel tubuh kita akan direproduksi lagi. Itu salah satu manfaat puasa. Jadi dari 10 manfaat puasa, salah satunya adalah tubuh kita memberikan kemampuan untuk reproduksi sel-sel yang mati digantikan dengan sel yang baru. Jadi termasuk sakit jantung. Jadi kalau orang yang sakit jantung, sakit diabetes, hipertensi dan semua penyakit degeneratif lainnya, insya Allah bisa teratasi di saat puasa. Makanya Bu Mugi, kalau puasa bulan Ramadan besok nih, rumah sakit sepi Bu Mugi. Yang ramai rumah sehat loh Bu. Rumah sehat holistik juga banyak yang ke sana ya, kan orang lagi jadi sehat ya. Iya. Iya, Masya Allah. Ya, Dokter Cahyo dan juga Ustazah Lili, kita bincang-bincangnya menarik banget tentang materi ini. Cuma waktu juan yang membatasi kita ya. Di penghujung acara, Ustazah Lili silakan memberikan sedikit pesan untuk pemirsa kita di rumah dan ibu-ibu soleha. Baik ibu-ibu sekalian, puasa itu insya Allah menyehatkan. Kalau ibu khawatir dengan penyakit ibu, kita yakin kepada Allah dengan berpuasa insya Allah jadi sehat. Sebab seperti itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, sumu tasihu. Puasalah kalian, insya Allah kalian akan lebih sehat. Jangan takut dengan segala macam penyakit, insya Allah segala macam penyakit ada obatnya. Dan obatnya salah satunya adalah dengan berpuasa. Masya Allah. Iya, silakan Dokter Cahyo. Idem. Sama ya. Idem. Semua udah diborong sama Ustazah. Baik ya, terima kasih banyak Dokter Cahyo dan juga Ustazah Lili, Masya Allah. Mudah-mudahan materi hari ini pasti bermanfaat ya ibu-ibu soleha semuanya. Terima kasih juga ya ibu-ibu sudah setia di jelang iftar, dan juga mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini semua dicatat sebagai amal ibadah ya, terutama di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini ya. Pemirsa di rumah, yang pasti manfaat puasa banyak sekali dari segi kesehatannya juga, dan tentunya juga dari keimanan kita juga semoga semakin meningkat dan juga semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pasti satu pantun untuk pemirsa dan ibu-ibu soleha semua di sini. Padi habis tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. Jelang iftar cukup sampai di sini. Lain kali ketemu lagi dan kita berjumpa lagi. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya pemirsa, saya Mugi Zainal beserta semua kru yang bertugas hari ini. Mohon maaf bila ada hilaf ya. Mohon maaf lahir dan batin di tengah Ramadan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.